seorang partisipan yang menjalani ritual mandi kembang dan makan bunga kantil untuk ilmu pengasihan. Saya memilih angka kelahiran nomor 21. Tata, kelahiran tanggal 21, sangat menyukai bunga melati untuk dikonsumsi. Akibatnya memiliki rasa peka dan sensitif terhadap makhluk gaib. Ia pun merasa beda dan aneh dari orang di sekelilingnya. Karma apa yang sedang dihadapi Tata? Akhir 21 Februari tahun 92, ada Mbak Tata di hadapan kami. Halo? Halo. Ya, pertama-tama saya melihat ada gambaran bunga, kemudian bunga kantil. Dan kemudian ilmu-ilmu pengasihan ini dihasilkan karena Mbak Tata sendiri ya ingin mempunyai satu karisma dan pengasihan dan orang-orang yang menyukai kamu. Jadi itu sebenarnya motivasi awalnya. Makasih ya sayang, udah beliin aku handphone keluaran Ini terbaru. semua kan demi kebaikan hubungan kita. Karena kan... Mas Asnan? Siapa perempuan ini? Asnan ini pacar saya. Ada masalah sama kamu. Lah, aku juga pacarnya Mas Asnan. Asnan, beneran dia pacar kamu? Enggak kok sayang, dia bukan pacar aku. Tapi orang dia selama ini ngajar-ngajar aku aja terus. Ih, dasar kayak lagi Saat ini Mbak Yanti lebih menguntungkan daripada Tata. Nggak masalah buat aku kalau Tata marah dan ninggalin aku. Saya sakit hati sama pacar saya, Mbah. Berani-beraninya dia mencampakkan saya gitu aja. Saya mau balas dendam. Nama pacar saya Asnan. Makanlah bunga kantil. Cuma ini yang bisa kamu lakukan untuk membalaskan dendam terhadap mantan pacar kamu. Selamat datang, Suketi. Sekarang di dalam tubuh kamu telah bersemayam kodam yang bernama Hantu Suketi. Dan setiap laki-laki yang melihat kamu akan tergila-gila padamu. Bagaimana dengan Asnan? Asnan akan merasakan sakit setiap kali berdekatan dengan wanita yang dia sukai. Dan wanita itu akan berubah menyeramkan seperti setan. Yanti tuh kalau janjian selalu aja telat. Untung aja lu tajir, kalau nggak udah gue tinggalin lu dari dulu. Mbak, cappuccino-nya dong satu. Sayang, aduh, maaf ya aku telat sayang. Kamu udah lama ya nungguin aku ya? Enggak kok. Kalau nungguin cewek cantik kayak kamu, aku nggak keberatan. Setahun juga aku nggak keberatan. Ih, kamu gombal banget. Kamu cantik banget sih. Masa sih sayang? Sayang, kamu kenapa? Sayang, Asnan, kamu kenapa Asnan? Asnan, kamu kenapa? Asnan, kamu kenapa? Asnan, kamu kenapa? Pergi kamu, pergi. Kamu kenapa? Pergi kamu. Setan. Aneh. Kok perut gue gak sakit lagi ya? Sebenarnya gue tadi sakit apa ya? Perasaan tadi perut gue sakit banget. Sekarang udah hilang. Terus kenapa tadi wajahnya Yanti berubah jadi serem banget ya? Apa gue cuma halusinasi ya? Ini sosok yang saya hadapi sekarang. Di balik Tata, di wajah cantiknya kamu tersirat ada satu makhluk yang aneh. Tapi terlepas dari itu, saya ingin menggali lebih dalam kenapa sebenarnya makhluk halus ini selalu menyerupai kamu di belakang kamu.
Mbah Dukun bener. Sekarang cowok-cowok tergila-gila sama aku. Kebiasaan banget sih si Yanti, lama banget nyampenya. Telat mulu. Iya mas, makasih ya. Kamu masih ada aku di sini, masih rayu cewek lain. Kamu ngapain? Genit banget. Boleh nggak duduk di sini? Ah, boleh. Sebagai imbalannya, nanti aku traktir. Gimana? Hai cewek. Hai. Kamu cantik banget sih. Biar gue yang traktir ya? Gue yang traktir. Udah gue aja, tangan mereka mah. Apaan kamu? Pokoknya kita putus. Kamu lihat, tanpa kamu juga masih banyak cowok yang ngejar-ngejar aku. Tata emang cantik. Sampai banyak banget cowok yang suka sama dia seperti itu. Itu kan pacarnya si Asnan. Kok bisa dikerubungin sama cowok begitu sih? Sayang. Kamu dari mana? Sayang, kamu kenapa sih ninggalin aku semalam? Enggak apa-apa. Aku cuma nggak bisa nahan sakit aja semalam. Perut aku sakit banget. Maaf ya. Ya udah nggak apa-apa. Aku itu nggak bisa sayang. Pisah dari kamu jauh-jauh. Aku selalu kangen sama kamu. Kamu kenapa? Kamu sakit apa sayang? Kamu sakit apa? Rasain kamu, Asnan. Kamu akan selalu kesakitan tiap kali dekat sama cewek yang suka sama kamu. Asnan! Asnan, tunggu Asnan. Pergi kamu. Jangan dekat-dekat. Kamu bilang udah sembuh. Sekarang sakit lagi sih. Jangan-jangan kamu mau mendekati perempuan itu, iya kan? Benar kan? Kamu dasar-dasar masih kurang ajar kamu. Asal kamu tahu ya. Semalam waktu aku menjauh dari kamu, penyakit aku hilang. Sekarang kamu dekat lagi sama aku, penyakit aku datang lagi. Jangan-jangan selama ini kamu bawa sial ya? Bikin aku sakit terus. Wajah kamu yang seram kayak hantu kayak begitu. Jangan-jangan selama ini kamu guna-gunain aku ya? Hah? Dasar laki-laki kurang ajar. Kamu itu bisa dapat semuanya dari aku kan? Tuh kan, bener dugaan aku selama ini. Selama ini tuh Yanti yang bikin aku sakit. Dari kemarin sejak dia dekat sama aku sakit. Sekarang dia jauh dari aku, penyakit aku malah hilang. Lalu entah kenapa saya melihat kecenderungan ini malah berubah jadi habit. Malah berubah jadi kayak satu kebiasaan atau ritual ya, bisa kita bilang seperti itu, Robi. Dan kemudian saya menuliskan kata ini. Milan bisa baca? Cantik sesaat. Betul sekali. Cantik sesaat menjadi kata kunci hari ini. Robi? Aku bacanya cantik sesat. Ya sama aja sih ya. Cantik sesaat. Iya, cantik sesaat. Betul. Oke. Ada dua arti seperti itu. Cantik sesat dan cantik sesat. Pak, saya udah siap. Ya. Ini dialognya ya. Ini. Ya. Oh, iya, iya, iya. Iya. Ini. Udah siap ya, Pak? Dimulai yuk. Oke, kamera. Roll. Action. Oh, Pak! Pak! Apa? Bapak lihat. Kamu sebenarnya setan atau manusia? Enak aja aku disamain sama setan. Gagal lagi. Kapan sih bisa lolos casting?
Halo manis. Mau kemana? Mau nggak abang temenin? Kok cemberut aja sih, Neng? Ntar cantiknya hilang loh. Sini, ikut abang yuk. Ih, abang, jangan gitu dong. Aku lagi sedih nih, jangan ganggu. Kamu sedih kenapa, Neng? Cerita dong sama abang. Jangan malu-malu. Iya, jadi aku pengen casting, tapi gak punya baju baru. Abang-abang mau gak beliin aku baju baru? Berapa nih harganya nih? Berapa beliin? Baju perhiasan. Nih, lihat nih. Berapa beliin? Kamu harus ikut sama abang ini. Jangan mau. Mendingan sama abang aja. Jangankan baju, tokonya kita beli. Tuh, lihat tuh. Banyak kan duitnya. Jangan percaya sama dia, Neng. Cuma omongan doang. Mendingan sama abang. Mau beli apa, ha? Ayo, Neng. Mendingan sama abang aja, yuk. Sama abang aja, Neng. Sini, Neng. Dengar, kalian pikir semua. Pikir semua. Kurang ajar kalian. Hah? Kalian pikir anak saya ini barang mainan apa? Kayak gitu aja. Hah? Orang ini bisa menghalangi aku untuk menguasai Tata. Tata, kamu lagi. Apa yang sudah kamu lakukan? Hah? Kamu sudah bikin malu keluarga saya. Ayo, kamu pulang. Cepat masuk. Harusnya Bapak yang nanya. Apa-apaan kamu seperti itu? Udah cowok di jalanan. Siapa yang ngegodain sih, Pak? Mereka sendiri yang nawarin aku buat beliin aku baju. Emang kenapa? Salah. Itu tidak baik tahu. Apa kamu tidak malu? Kelihatan murahan. Apa? Murahan? Pak, kalau misalnya Bapak nggak mau aku kayak gitu, ya udah penuhilah kebutuhan aku. Tata, dengar ya. Aku ini bapakmu. Jaga ucapan kamu. Allah, basi. Tata! Tata! Tata, kenapa kamu berubah kayak gini? Padahal dulu kamu anak yang penurut. Jadi aku nganterin temen aku dulu tuh awalnya. Dia seorang model, dia seorang artis. Nganterin dia untuk ke paranormal. Nah, paranormal itu ngelihat katanya kamu itu dilindungin sama seorang putri, dia bilang gitu. Dan ada seorang kodam dari nenek leluhur aku itu pakai sorban putih. Nah aku kepo kan, ini tuh apa sih maksudnya? Nah dia bilang, coba deh kamu mandi. Mungkin waktu itu usia aku masih 20 tahunan. Dan aku tuh jadi kayak, ya udah deh, gue coba untuk ikut. Karena aku juga kan dulu model, aku juga ikut-ikut catwalk gitu, mau coba cari tahu. Nah dari situ tuh aku ngerasa aneh. Ternyata dari paranormal itu bukan dititip ya, ditempelin sama seorang abdi dalam kerajaan. Dia itu pakai selendang warna hijau. Iya. Dan kalau aku ngedengar musik Jawa, gamelan, apapun itu tentang Jawa, aku menari dengan sendirinya. Dan tangan aku mulai nggak bisa diem gitu jadi. Gagal lagi. Ngeselin banget deh. Hah? Gimana castingnya? Kamu lolos nggak? Buru-buru. Kamu tahu nggak sih? Masa sutradaranya bilang muka aku mirip sama Jin? Ngeselin banget kan? Nina, kenapa sih? Setiap kamu casting iklan, pasti kamu lolos terus. Sedangkan aku gagal mulu. Aku juga heran. Padahal kamu juga cantik ya. Jangan-jangan... Jangan-jangan apa? Kamu pergi ke dukun deh, buka aura kamu. Aku dulu juga kayak kamu, sering gagal. Tapi setelah aku ke dukun, aku jadi sering sukses ikut casting. Masa sih? Padahal aku udah ke dukun juga. Gimana? Kalau kamu mau, aku antarin nanti ke dukun langganan aku. Boleh deh, saya ingin jadi model terkenal, Mbak. Apakah Mbak bisa membantu? Bagaimana kamu bisa terpilih di casting sebagai model? Sedangkan tubuh kamu ada yang mengikuti makhluk yang sangat mengerikan. Siapa, Mbah? Sebenarnya makhluk itu sangat cantik. Tapi apabila tertangkap kamera, makhluk itu sangat mengerikan. Dan itulah yang membuat wajah kamu sangat seram seperti setan. Kamu harus menyediakan sesajen. Sediakan ayam hitam mulus untuk tumbal. Supaya urusan kamu bisa lancar. Terus gimana caranya supaya saya nggak diikutin sama sosok itu lagi? Atau kalau bisa dibuang aja gitu? Jangan dibuang. Lebih baik kamu manfaatkan aja kodam yang ada dalam tubuh kamu itu. Saya akan belikan selendang ini untuk kamu.
Aku kasih kamu selendang. Selendang itu harus kamu pakai setiap kamu tampil. Karena selendang itu bisa membuka aura kecantikan. Kamu akan terlihat sangat cantik apabila mengenakan selendang itu. Karena selendang itu sebenarnya adalah milik Kodam yang ada dalam tubuh kamu. Duh, lapar banget deh. Cari makan yuk. Abis dapet Hodam malah lapar. Yuk. Tata, kamu ngapain sih dari kayak gitu? Aneh, kok Tata jadi pinter nari kayak gitu sih? Kayaknya dia kesurupan deh. Kok ada yang aneh ya dengan tariannya ya? Kayak ada yang janggal. Apa mungkin dia dirasukin? Tapi masa iya sih ya? Oh iya. Belakangan ini kan acara yang gue buat itu semuanya ratingnya pada anjlok. Mungkin gue bisa ajak dia untuk bikin acara bareng. Siapa tahu aja setelah gue bikin acara bareng sama dia, rating gue pasti naik semua kayaknya. Ini kenapa pada ngelilingin aku sih? Kamu gimana sih? Mereka habis ngikutin kamu nari. Ayo, Jadi aku jadi punya dua kepribadian. Kalau di rumah kadang-kadang menjadi orang yang temperamental, genit, nggak karuan rasanya. Jadi kayak bukan diri Genit? sendiri. Menggoda pria? Enggak, aku nggak bisa ngegoda, cuman tatapan matanya yang dia bilang. Permisi. Siapa sih? Permisi. Selamat siang. Heh, kok diem sih? Nyari saya ya? Oh iya, saya mau ngajak kerjasama. Oh ya, perkenalkan nama saya. Aduh. Oh, saya Tata. Oh, yaudah boleh. Silakan masuk, duduk ya, duduk. Boleh. Oh iya. Iya, jadi begini, saya udah ngeliat kamu menari. Menurut saya itu sangat menarik. Dan saya juga pengen kamu mengisi salah satu acara yang saya buat untuk mengangkat tarian kamu. Nah, sekarang kan lagi tren-trennya acara-acara berbau mistis nih. Nanti kita gabungin dengan acara kita dengan sentuhan mistis. Menurut saya, kamu paling cocok orangnya. Tidak! Saya tidak setuju. Bapak, apaan sih ikut campur? Bapak tidak setuju kalau kamu mengangkat cerita ini berbau mistis. Baiknya kamu sekarang pulang. Tapi Pak, ini peluang besar loh untuk anak Bapak mengangkat nama dia, Pak. Saya tidak peduli. Sekarang keluar, cepat. Pak, keluar. Tapi keluar sekarang. Bapak tuh apa-apaan sih? Main usir-usir tamu aku aja. Bapak kan nggak tahu. Niat dia tuh baik, Pak. Dia tuh mau naikin karir saya. Masih kecampur deh. Karir kamu bisa naik, tapi tidak dengan cara kamu tembus seperti ini. Asal kamu bekerja keras saja, kamu pasti bisa sukses. Bapak ngerti apa sih, Pak, soal ini? Udahlah, Pak. Aku tuh udah dewasa. Usai ikut campur. Aku ini bapakmu yang mengatur jalan hidup kamu supaya kamu tidak salah jalan. Mengerti? Bapak tuh emang nggak pernah dukung aku. Lebih baik aku pergi dari sini. Tata, mana kamu? Tata! Begitu musik dimainkan, kamu langsung nari ya untuk membuka acara ya. Ayo semua!
acara kayak begini. Mau apa lagi kamu? Tak, aku pengen balikan sama kamu, Tak. Aku tuh masih sayang sama kamu. Aku juga mau minta maaf atas segala sikap aku selama ini sama kamu. Enak banget kamu minta maaf. Maaf Asnan, hati aku udah tertutup buat kamu. Lagi sih. Kali ini aja, aku pengen banget balikan sama kamu, Tak. Aku tuh masih sayang sama kamu. Tak, ada apa ini? Gak ada apa-apa kok. Dia cuma fans aja. Oh, cuma fans. Ya udah, aku antar pulang ya. Yaudah, yuk. Pas kamu, Tak. Pak. Pak Tak sekarang hebat ya Pak. Dia udah ngetop. Karena tariannya bagus, viral lagi. Iya, gak nyangka Pak kalau Tata ternyata penari yang handal. Penari? Iya, nih lihat videonya di HP saya Pak. Tuh, bagus ya? Iya. Bagus. Dari awal firasatku sudah nggak enak. Ternyata benar banyak yang kesurupan. Aku harus tahu kebenarannya. Dari mana Tata bisa menari? Aku akan cari di mana Tata tinggal dan mengunjunginya. Seru kan ya Pak ya? Menegangkan. Terus Tata kapan pulang Pak? Saya mau foto sama dia. Tata tidak tinggal lagi sama saya. Permisi. Tidak usah mengerti hal-hal yang mungkin tidak perlu kamu mengerti. Jalanin aja itu lebih baik sebenarnya. Tetapi ada satu kekurangan. Kalau kebiasaan itu terus berlanjut, itu akan menjadi masalah di sini. Tata, aku boleh nanya sesuatu nggak? Mau nanya apa? Kamu udah punya pacar belum? Belum. Aku masih single kok. Kalau gitu, kamu mau nggak jadi pacar aku? Aku akan pastiin kemesraan kalian gak akan berlangsung lama. Kalau tidak salah ini rumahnya. Assalamualaikum. Tata. Tata. Pak, Tata buka pintu. Sadar, Tak. Sadar. Istighfar. Tak. شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Bangun Tak. Kamu minum. Kamu minum. Minum. Ya. Bapak, Ya Tak. kok kamar aku berantakan? Tadi kamu kesurupan Tak. Sebaiknya malam ini kamu kembali ke rumah. Takut kamu kesurupan lagi. Aku nggak mau. Mending Bapak aja yang pulang. Pasti Bapak kan yang bikin aku kesurupan. Ini cuma nakal-nakalan supaya aku pulang kan? Ini Bapak pergi. Astagfirullahaladzim. Bapak pergi, Pak. Kamu tega, Tak, Pergi. nuduh Bapak Pak, seperti saya itu. bilang pergi. Pergi. Iya Tak, Pak. bentar Tak. Pergi. Iya dengerin Tak, ya Allah. Pergi. Tak, Pergi. Tak. Dengerin ya, Bapak cuma khawatir sama kamu. Takut sesuatu hal yang buruk menimpa diri kamu, Tak. Pergi. Ya Allah. Saya ingetin ya sama Bapak. Jangan pernah nemuin saya lagi. Apalagi sampai main kesini.
Masya Allah. Karena saya tahu, Pak. Bapak tuh nggak mau saya sukses. Bukan itu maksud Bapak, Tak. Udah pergi, Pak. Pergi. Tata, Apa lagi sih? Tata, aku tuh ngefans banget sama kamu. Sepertinya dia cocok untuk dijadikan tumbalku. Dia pasti masih perjaka. Sekarang, aku tinggal nyingkirin mayatnya sebelum ada yang tahu. Kamu saya melihat di sini sebenarnya kamu orangnya dominan dan orangnya temperamen yang bisa nangis tiba-tiba. Dan entah kenapa, karena kamu mention tadi di awal-awal, baru aja saya makan bunga melati di belakang backstage-nya. Kenapa gitu ngelakuin itu? Apakah itu menunjang kepercayaan diri atau tidak? Karena menurut saya bunga-bungaan dan segala macam itu didukung sama sugesti sih sebenarnya. Maaf, Tak. Saya nggak bisa dapetin bunga melati sama bunga kantilnya. Gimana sih? Kamu kan tahu aku kalau mau tampil butuh 2 jenis kembang itu. Cari! Pokoknya cari sampai dapat. Tapi saya udah cari kemana-mana, Mbak. Tetap aja nggak dapet. Terus kamu mau aku nggak tampil gitu? Sengaja ya kamu? Kamu sengaja ya? Cari! Ini ada apaan sih ribut-ribut? Ini grup kamu ngeselin deh. Masa aku cuma suruh cari kembang kantil sama melati aja nggak bisa sih? Ya udah, nanti saya suruh orang lain untuk carinya. Sekarang kamu mau tampil. Ya udah, ayo buruan yuk. Gak mau! Kamu kan tahu aku nggak bisa nari kalau nggak ada itu. Tata, kamu harus tampil. Ini acara live. Udah, ayo buruan. Gak mau! Tata. Gak mau! Aku nggak mau! Ayo buruan. Udah, ayo buruan. Please! Please, aduh kamu tahu kan aku nggak bisa nari kalau misalnya nggak makan kembang itu. Udah, kamu buktiin aja sekarang. Aku yakin kamu pasti bisa. Aduh, please, aduh. Udah bisa. Aduh, Kamu udah bisa. please. Oke. Siap. Oke, siap. Udah bisa. Udah. Buruan, nari. Jangan diam aja, Tata. Aku nggak bisa masuk ke tubuhnya Tata. Karena Tata tidak memakan bunga kantil dan bunga melati. Aku begitu lemas. Ada yang nggak beres di sini. Pasti ada yang sengaja membuat Tata kesulitan. Lawan, Mbak. Jangan mau mengikuti makhluk gaib ini, Mbak. Tata, bismillahirrahmanirrahim. Kurang juga. Tata, tenang, Tata. Gaji nggak terus. Butain. Secara aku jadi berantakan. Ini semua gara-gara kamu. Mulai hari ini, kamu saya pecat. Aku nggak mau kerja sama lagi sama kamu. Tata! Pak, berhenti dulu, Pak. Pak, berhenti, Pak. Pak, sebentar, Pak. Astagfirullahaladzim. Kamu kenapa? Aduh. Tadi ada yang nyerempet saya, Bu. Astagfirullahaladzim. Tapi kamu gak kenapa-napa kan? Ya udah, kamu ikut saya ya. Biar saya obatin luka-luka kamu. Sial. Belum mati juga tuh orang. Oke. Sekarang lo boleh selamat, Tata. Tapi lihat aja nanti. Biasanya langsung muncul ketika ada suara masih gamelan. muncul gamelan dan musik Jawa. Dan otomatis aku jadi kayak rada-rada kejawa-jawaan gitu. Aku mau ngelepas ini gitu dengan aku coba untuk
lebih deket sama Tuhan aku, cuman jadinya tuh bentrok gitu. Jadinya aku ngerasa aku dikendalikan sama dia. Ayo masuk, silakan. Silakan duduk. Terima kasih Ustazah. Nah, sudah azan. Sebaiknya kita sholat dulu ya. Tapi saya udah lama gak sholat. Kenapa? Semenjak saya pergi ke dukun dan diberikan hodam, saya udah gak pernah sholat lagi. Astagfirullahaladzim. Tata, itu namanya syirik. Menduakan Allah termasuk dosa besar. Kamu harus bertobat dan tinggalkan semua itu ya. Belakangan ini aku memang terkenal, tapi hatiku gak pernah tenang. Mungkin dengan sholat, aku bisa menemukan ketenangan. Baik Ustazah, kita sholat yuk. Tata, apa yang kamu lakukan sekarang? Kalau kamu ingin sholat, aku tidak bisa membantumu menari. Dan karirmu akan hancur. Tata, kamu mau kemana? Maaf Ustazah, saya harus pulang. Saya nggak bisa ada di sini. Terima kasih atas bantuannya ya. Ya Allah, semoga Tata mendapatkan hidayah dan kembali ke jalanmu ya Allah. Menduakan Allah termasuk dosa besar. Kamu harus bertobat dan tinggalkan semua itu ya. Buat apa kamu sholat? Kalau kamu ingin terlihat kuat, kamu cukup memakan bunga kantil dan bunga melati. Setan! Jangan ganggu aku! Jangan ganggu aku! Jangan mendekat! Pergi! Jangan, tak. Aku tidak akan mencelakai kamu. Karena selama ini, aku yang mengikuti dan menjaga kamu. Kali ini, aku melihat kamu diguna-guna oleh Asna. Dan aku tidak bisa melakukan apapun. Itu karena kamu tidak memakan bunga kantil dan bunga melati. Jangan bohongi aku. Aku nggak percaya. Kamu bisa menari seperti sekarang. Itu berkat aku. Karena aku adalah penari terkenal dulu. Sekarang kamu masih tidak percaya? Iya. Aku percaya. Kalau begitu sekarang kamu dengarkan aku. Mulai sekarang, dan kamu jangan pernah lupa makan bunga kantil dan bunga melati setiap hari. Karena itu adalah kekuatan. Ingat, Tata. Kamu harus melakukan ritual kamu sebelum kamu pergi. Yaitu memakan bunga melati dan bunga kantil. Agar aku kuat saat membantu kamu nanti. Syukurlah, gempanya sudah berhenti. Kayak ada bau bunga melati. Selamat siang Pak Ruben. Selamat siang, Tata. Pak Ruben, saya mau curhat nih. Saya ngerasa diperlakuin gak adil sama Adul. Adul pecat saya. Padahal saya gak bikin kesalahan apa-apa.
kamu dipecat. Saya yakin Adu ngelakuin ini gara-gara dia sakit hati soalnya cintanya saya tolak. Aku tahu Pak Ruben orangnya adil. Pasti bisa nyelesain masalah ini. Kamu tenang aja ya. Saya janji, saya pasti akan menyelesaikan masalah kamu ini. Ya. Tata? Aduh, mulai saat ini kamu saya pecat. Tapi Pak, kesalahan saya apa Pak? Kamu jangan banyak tanya ya. Saya minta kamu keluar dari kantor ini sekarang juga. Kamu tenang aja ya. Saya akan jadikan kamu bintang. Dan karir kamu akan semakin bersinar terang. Dan kamu akan menjadi ratu dunia. Sekarang kamu telah mendapatkan pekerjaan. Dan kalau kamu ingin sukses, kamu harus memberikan tumbal kepadaku. Aku akan membantumu menjadi artis terkenal dengan bayaran yang paling mahal. Itu adalah impianku dari dulu. Tumbalnya, kamu harus membawakan nyawa seorang penari kepadaku. Hidup kamu akan berubah. Kamu akan menjadi kaya raya, kamu bisa memiliki rumah mewah, bahkan mobil mewah. Dan aku akan menjamin kamu akan menjadi artis terkenal. Iya. Kalau begitu, sekarang kamu bawakan nyawa seorang penari kepadaku. Siapa yang harus aku tumbalkan? Tahukah saudaraku, bahwa syirik adalah dosa besar. Dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah adalah dosa syirik. Kembalilah ke jalan yang benar, ke jalan yang diridhoi Allah. Hijrah itu janganlah menunggu tua, karena kita meninggal pun tidak menunggu tua dan tidak harus sakit. Bagaimana kalau aku meninggal setelah aku memberikan tumbal? Bagaimana jika kita meninggal di saat kita sedang melakukan perbuatan yang dibenci Allah dan belum sempat bertobat? Tata, pergi dari tempat ini sekarang dan cepat carikan aku tumbal. Aku gak mau melakukan hal itu. Sekarang aku udah punya program sendiri. Aku udah ngetop. Aku yakin aku pasti bisa dapetin kekayaan yang aku inginin tanpa harus ngasih tumbal. Kamu tidak bisa mendapatkan kekayaan itu tanpa bantuanku. Jadi cepat sekarang carikan aku tumbal. Nggak mau. Bapak kenapa? Tata, acara ini akan segera dimulai. Kamu siap-siap ya. Karena kamu nanti jadi MC, lalu kamu menari. Karena itu ciri khas kamu ya. 3, 2, 1, musik! Gue yakin karir lu kali ini bakal hancur berantakan, Tata. Kok Tata jadi jelek gini sih narinya?
Apa ini? Kok Tata jadi bisa kesurupan kayak gini? Setiap dia tampil, dia harus makan buah kantil dan bunga melati. Tolong seret dia keluar sekarang juga. Dan cari gantinya. Seret dia! Seret! Ayo! Tarik atas! Aku berhasil menghancurkan acaramu, Tata. Kamu itu nggak becus kerja ya? Acara live kamu malah ngamuk-ngamuk dan kesurupan segala. Kekacauan ini belum berakhir, Tata. Ada apa ini? Rasakan kamu, Tata. Kamu itu pakai ilmu hitam. Kamu pergi dari kantor saya. Kamu saya pecat. Tapi Pak, saya mohon beri saya kesempatan satu kali lagi. Saya bilang, kamu pergi dari kantor saya, cepat. Pergi. Tata, sudah terbuktikan bahwa kamu tidak akan menjadi apa-apa tanpa bantuan. Dan sekarang kamu tidak bisa menari lagi. Bahkan kamu sudah dipecat. Kamu cukup perlu melakukan apa yang aku suruh. Bawakan aku tumbal sekarang. Dan aku jamin karir kamu akan kembali cemerlang. Baiklah. Tata, kamu belum pulang? Belum, Ustazah. Kalau gitu kita pulang bareng ya? Udah nggak apa-apa. Ajar, malah dibawa pergi lagi. Kalian rasakan ini. Pengen banget, saya pengen kasih tau kamu, kamu stop untuk hal-hal seperti ini. Karena banyak orang yang pasti akan menilai kamu jadinya salah gitu ya. Suketi kembali merasuki aku. Enggak, aku nggak mau. Aku harus melawannya. Biar bagaimanapun Tata memperlakukan aku, dia tetap anak aku. Aku hanya baca keadaannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tata, jangan dia kesurupan lagi. Tata. Astagfirullahaladzim. Istighfar, Tata. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kenapa kamu bisa mengendalikan tubuhku? Aku yang mengendalikan tubuhmu sekarang. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Roy mau coba apa? Komunikasikah dengan sosok ini biar dia nggak keganggu lagi atau apa? Karena jujur dari tadi Mbak Tata duduk di situ, saya ngomong sama Roy, sama Milen juga. Ada yang salah dengan partisipan kita yang ini, Roy, gitu. Dari awal tadi saya takutnya ketika kamu mencoba untuk membuka diri ke lingkungan baru, orang melihat atau menilai hal yang sama seperti yang saya lihat. Siapa makhluk tadi yang rasukin kamu, Nak? Itu Hodam, Pak, dari dukun. Astagfirullahaladzim. Bertobatlah, Nak. Apa yang sudah kamu lakukan selama ini adalah dosa besar, syirik, dosa yang tidak bisa diampuni kecuali kamu mau bertobat. Taubatan nasuhana, ya? Pak, maafin Tata, Pak. Tata tahu Tata salah. Tapi Tata tobat. Tata janji. Tata benar-benar janji gak akan kayak gitu lagi. Sudah, Nak. Bangun. Bangun, Nak. Sekarang, kamu ambil wudhu
dan sholat taubat ya. Ayo. Ya Allah, ampuni dosa-dosa anakku ya Allah. Mati kamu sekarang, mati! Senang hijau, Pak! Senang hijau! Ambil! Ambil! Bakar! Bisa membakar selendang itu! Ya Allah, Tata! Biar Bapak bakar! Ayo. Jangan bakar selendang itu! Tata! Cepetan, Tata! Aduh. Ya Allah. Tak. Tak. Bangun, Tak. Ya. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu seperti ini, Tak? Pak! Ya Allah. Aku kenapa? Ya Allah. Selama ini kamu tidak cantik. Karena makhluk gaib. Setelah makhluk gaib itu pergi, energi kamu ikut kesedot oleh makhluk itu. Sehingga kamu terlihat tambah tua, Tak. Gak bisa, Pak! Aku gak bisa jadi artis kalau muka aku kayak gini, Pak! Kembalilah ke jalan Allah, Nak. Insya Allah kamu akan selamat dunia dan akhirat, ya. Pak, itu apa? Coba lihat, Tak. Astagfirullahaladzim. Tak, sepertinya ada orang berusaha menyakiti kamu, Tak. Cepat, bakar benda itu. Cepat bakar. Panas! Pergi! Pergi! Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mulai sekarang aku berjanji untuk selalu mendekat kepadamu. Kembali ke jalanmu, kuatkanlah hatiku, dan mudahkanlah langkahku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Mbak Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang berhak menjalani hidup dengan caranya masing-masing. Tapi bukan berarti bisa berbuat semau kita. Karena Allah sudah membuat aturan agar hidup kita tenang dan damai. Tapi dalam hidup ini bukan berhijrah yang sulit, tapi tetap istiqomah menjalani perintah Allah itu yang sulit. Sampai saat ini pun saya masih berusaha untuk tetap istiqomah, karena saya nggak mau kembali jatuh ke lubang yang sama.